口もないんだ。おはよう。取り立てるからね。Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik saja dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari serial drama Jepang yang berjudul Friends Games atau dalam bahasa Jepangnya Tomodachi Game, yang dirilis pada tahun 2017 lalu dan merupakan besutan sutradara Jiro Nagae. Drama ini sendiri tentunya akan diperankan oleh Yuki Yamada yang lebih kita kenal sebagai Murayama, atau yang baru-baru ini memerankan Draken dalam film Tokyo Revengers. Selain itu, drama ini juga diperankan oleh Ryo Yoshizawa yang juga berperan dalam film Tokyo Revengers sebagai Maiki. Singkatnya, film ini akan menceritakan 5 orang sahabat yang terjebak di dalam sebuah permainan mematikan yang memaksa mereka harus memilih teman atau uang. Oke, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung aja kita simak alur cerita dari drama Friends Games. Kokkuri-san game start! Scene dibuka dengan diperlihatkan seorang pria bernama Yuichi Katagiri yang digambarkan sebagai seorang pria cerdas, yang mana hal itu terbukti dengan dia yang dengan gampangnya mengelabui orang yang hendak akan menipu dirinya. Diketahui bahwa saat ini Yuichi berstatus sebagai murid SMA dan harus bekerja keras sebelum pergi ke sekolah untuk mengantarkan koran, yang mana hal itu dilakukan karena ia yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Selain itu diketahui bahwa di sekolah, Yuichi juga mempunyai 4 orang sahabat dengan kepribadiannya masing-masing. Mereka semua diantaranya ketua kelas bernama Shibe Makoto yang merupakan anak orang kaya dan baik hati. Lalu wakil ketua kelas bernama Sawaragi Shiho, seorang gadis cantik sekaligus pahlawan keadilan bagi teman-temannya. Kemudian si Murayama yang kali ini berperan sebagai murid yang paling pintar dan terkeren di sekolahnya bernama Mikasa Tenji. Dan terakhir Kokorogi Yutori, seorang wanita kawaii yang gemar menonton anime One Piece. Ikatan persahabatan mereka berlima sangatlah kuat dan mereka selalu menghabiskan kesehariannya dengan kebahagiaan. Terlebih dalam waktu dekat ini mereka akan mengadakan sebuah kegiatan karya wisata. Namun suatu ketika masalah tiba-tiba muncul, di mana uang yang mereka kumpul untuk kegiatan tersebut yang senilai 2 juta yen telah dicuri oleh seseorang. Sawaragi yang bertanggung jawab akan hal itu menduga bahwa pelakunya adalah seorang murid dari kelas mereka. Karena uang yang sudah dikumpul ia simpan di loker kelas, dan di waktu kejadian hanya kelas mereka lah yang melakukan kegiatan belajar. Maka dari itu Sawaragi berniat untuk menunggu sepulang sekolah, berharap akan ada yang mau mengembalikan uang tersebut. Namun hal itu tak sesuai yang ia harapkan. Dan keesokan harinya entah mengapa Sawaragi tidak masuk ke sekolah. Hal itu tentu saja membuat teman-teman kelasnya mulai mencurigai bahwa Sawaragi adalah pelaku yang sebenarnya. Namun tidak demikian dengan keempat orang sahabatnya yang sudah mengetahui bahwa Sawaragi bukanlah orang yang mau melakukan hal itu. Di malam harinya Yuichi mendapat pesan surat dari Sawaragi yang memintanya untuk bertemu di suatu tempat. Akan tetapi sesampainya di lokasi, ia dikejutkan dengan teman-temannya yang mengatakan bahwa Yuichi sendirilah yang meminta mereka semua untuk bertemu di tempat tersebut. Kemudian hal aneh pun terjadi. Yuichi dan teman-temannya terbangun di sebuah ruangan yang misterius. Mereka disambut dengan kehadiran boneka aneh yang bisa berbicara, bernama Manabu. Manabu menjelaskan bahwa mereka akan memainkan sebuah permainan yang disebut Tomodachi Game untuk membayar utang sebesar 20 juta yen. Yang tentu saja hal itu membuat mereka semua terkejut karena masing-masing dari mereka sama sekali tak pernah memiliki utang sebesar itu. Namun di sini Manabu mengatakan bahwa salah satu dari mereka ada yang mempunyai utang tersebut, dan untuk membayarnya si pelaku membawa temannya untuk memainkan permainan ini, yang biaya pendaftarannya adalah sebesar 2 juta yen. Hal itu seketika mengingatkan mereka dengan kejadian di sekolah, dan benar-benar terkejut dengan fakta bahwa yang mencuri uang di kelas adalah salah satu dari mereka. Kemudian Manabu menjelaskan bahwa mereka bisa aja tidak mengikuti permainan ini, tapi utang sebesar 20 juta yen akan dibebankan ke si pelaku menjadi berkali-kali lipat. Dan bila mereka mengikuti permainan ini, maka utang tersebut akan dibagi ke masing-masing dari mereka menjadi 4 juta yen. Mendengar hal itu, mereka semua pun menjadi bimbang. Namun Sawaragi mencoba menangkap mereka dengan mengatakan bahwa siapapun pelakunya pastinya punya alasan tersendiri, dan meyakini bahwa alasan pelaku membawa mereka semua untuk mengikuti permainan ini adalah karena menganggap bahwa mereka adalah sahabat yang akan saling membantu.
Akan tetapi di dalam sisi Yuichi belum bisa menerima hal tersebut dan mulai mencurigai teman-temannya. Namun setelah mengingat masa lalunya, ia pun memutuskan untuk mengikuti permainan ini dengan alasan teman lebih berharga daripada uang. Singkat cerita, mereka pun berpindah ke ruangan lain untuk memainkan game pertama. Yang mana pada game pertama ini mereka akan memainkan sebuah permainan bernama Kokuri. Sebelum memulai permainan, mereka akan diberikan sebuah name tag yang di belakangnya terdapat beban utang mereka masing-masing yang senilai 4 juta yen. Dan jika mereka berhasil menyelesaikan permainan ini, maka utang mereka masing-masing dapat berkurang sebesar 400.000 yen. Akan tetapi di sini Manabu melarang mereka semua untuk memperlihatkan jumlah utangnya pada temannya. Karena bila itu dilakukan maka utang si pelanggar akan menjadi 2 kali lipat. Jadi permainan Kokuri ini dapat dikatakan sebagai permainan yang cukup mudah, dikarenakan mereka hanya tinggal menjawab benar atau salah. Namun yang menarik dari permainan ini adalah jawaban mereka harus sama. Jika tidak maka jawaban mereka akan salah. Dikarenakan pada permainan ini hanya akan menggunakan satu bidak saja. Dan mereka akan berikan sebanyak 5 pertanyaan yang masing-masing dari mereka akan membacakan pertanyaan tersebut. Tapi di sini ada peraturan lagi yang melarang mereka semua untuk bersuara kecuali si penanya. Hal itu dilakukan agar mencegah mereka untuk memberi sinyal atau jawaban. Dan bila ada yang melanggar maka tentu saja utangnya akan menjadi 2 kali lipat. Selain itu Manabu juga menambahkan, bila dalam 5 pertanyaan mereka tidak ada yang menjawab dengan benar, maka mereka akan terkena bubi penalti. Yang artinya permainan akan berakhir dan bagi siapapun yang memiliki utang paling banyak, maka orang itu akan menanggung semua utang dari teman-temannya. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada permainan ini, mereka akan dihadapkan untuk memilih persahabatan atau uang. Singkat cerita, ronde pertama pun dimulai, dan yang akan menjadi penanya pertama adalah si B. Tak diduga ternyata pertanyaan dari permainan ini sangatlah mudah. Namun saat penentuan jawaban, mereka malah menjawab dengan salah. Yang hal itu membuat mereka semua kebingungan dan sampai membuat Sawaragi hampir bersuara. Tapi untungnya Yuichi dan Tenji berhasil menahan Sawaragi. Kemudian mereka pun melanjutkan game kedua, dan yang akan menjadi penanyanya adalah Yutori. Tapi lagi-lagi di sini dengan pertanyaan yang cukup mudah, mereka masih belum bisa menjawab dengan benar. Hal itu membuat Yuichi berpikir bahwa ada yang sedang berkhianat di antara mereka. Sampai giliran Tenji yang bertanya, dugaan Yuichi pun ternyata benar bahwa ada pengkhianatan di antara mereka. Yang mana hal itu dilakukan demi bisa melunasi hutangnya. Dan pada saat giliran Yuichi yang akan bertanya, barulah semuanya terungkap bahwa ternyata pertanyaan-pertanyaan mudah itu datangnya adalah dari teman mereka, yakni si penanya itu sendiri. Dikarenakan terdapat keterangan di dalam kartu pertanyaan bahwa jika jawaban dari mereka salah, maka utang dari si penanya akan berkurang setengahnya. Hal itu membuat Yuichi menjadi curiga dan menganggap bahwa si B, Yutori dan Tenji adalah pengkhianat karena dengan sengaja menjawab salah agar bisa mengurangi utangnya sendiri tanpa berpikir resiko yang akan didapatkan oleh penanya selanjutnya, yakni Sawaragi yang merupakan penanya terakhir. Yuichi pun kemudian flashback ke 1 tahun yang lalu, di mana dulu Yuichi yang merupakan seorang penyendiri diselamatkan oleh Sawaragi yang membawanya berteman dengan si B, Yutori dan Tenji. Atas dasar hal itu, Yuichi pun tidak tega dan berniat untuk menyelamatkan Sawaragi dengan mengarahkan jawaban ke arah yang benar agar Sawaragi tidak terkena bubi penalti. Namun tak diduga, jawaban mereka kembali mengarah ke arah yang salah. Hal itu membuat Yuichi semakin frustasi karena itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Sawaragi. Yuichi pun menduga bahwa salah satu di antara si B, Yutori atau Tenji, sengaja mengarahkan jawaban ke arah yang salah agar permainan berakhir dan utang sepenuhnya akan dibebankan kepada Sawaragi. Karena bila apa yang ada pada kartu pertanyaan mereka berbeda dengan kartu pertanyaan yang ada pada Sawaragi, maka Sawaragi lah yang akan memiliki utang terbanyak dan utang seluruhnya akan dibebankan kepada Sawaragi. Dan benar saja saat giliran Sawaragi yang akan membacakan pertanyaan, ternyata pertanyaan itu berbeda dengan pertanyaan yang ada pada mereka. Yuichi pun semakin khawatir jika si pengkhianat kembali dengan sengaja mengarahkan jawaban ke arah yang salah. Karena bila itu terjadi maka permainan akan berakhir dan Sawaragi akan terkena bubi penalti.
Dan pada adegan ini secara mengejutkan, Yuichi tiba-tiba bersuara walaupun tahu bahwa dengan melakukan itu, maka utangnya akan kembali menjadi 2 kali lipat. Yang mana di sini Yuichi dengan sengaja melakukannya adalah untuk memprovokasi teman-temannya agar mengarahkan jawaban ke arah yang benar. Dengan mengatakan bahwa pada kartu pertanyaan miliknya, tertulis bahwa peraturan telah berubah. Yang mana orang yang memiliki jumlah utang terendahlah yang akan terkena bubi penalti. Selain itu, di sini Yuichi juga bertujuan untuk mengungkapkan siapa temannya yang berkhianat. Karena nantinya jika jawaban mereka mengarah ke arah yang salah, maka si pengkhianat akan terungkap. Alhasil berkat provokasi dari Yuichi, mereka pun akhirnya berhasil memilih jawaban ke arah yang benar. Dan dengan begitu, maka permainan ronde pertama pun telah selesai. Namun karena hal itu, identitas dari si pengkhianat belum terbongkar. Dan karena masih penasaran dengan siapa pengkhianat yang sebenarnya, Yuichi pun mencoba bertanya pada teman-temannya berapa utang yang mereka miliki saat ini. Dan di sini mereka semua menjawab bahwa utang mereka adalah sebesar 3,6 juta yen. Yang mengartikan bahwa apa yang ada pada kartu Yuichi sebelumnya berbeda dengan yang ada pada teman-temannya. Yuichi pun tidak percaya akan hal itu dan setelah semuanya keluar dari ruangan, ia pun mencuri kesempatan untuk melihat isi dari kartu mereka. Namun sayangnya hal itu percuma, karena panitia dari penyelenggara permainan ini menggunakan tinta yang dapat menghilang dalam waktu jangka tertentu. Kemudian mereka semua dibawa ke ruangan lainnya, dan tiba-tiba mereka pun kembali terbangun di sebuah tempat yang ada di dekat sekolah mereka. Dan karena sudah kembali, mereka pun memutuskan untuk pulang dan tak membicarakan apa yang terjadi barusan. Namun sebelum berpisah, meskipun masih penasaran dengan siapa pengkhianat yang sebenarnya, Yuichi meminta teman-temannya untuk tetap percaya bahwa tidak ada pengkhianatan di antara mereka. Di waktu yang sama diperlihatkan tim lain yang juga mengikuti permainan Tomodachi Game tersebut. Dan ada beberapa panitia yang sedang mengawasi mereka. Keesokan harinya di sekolah, masalah tentang hilangnya uang karya wisata pun masih terus berlanjut. Yang mana karena sebelumnya Sawaragi absen dari sekolah, membuat teman-teman kelasnya mulai mencurigai bahwa pelakunya adalah Sawaragi. Dan lebih parahnya mereka menuduh bahwa Sawaragi melakukan itu adalah untuk membantu Yuichi, karena Yuichi yang kesulitan dalam hal ekonomi. Tentu saja hal itu membuat Yuichi menjadi marah. Namun di sini Shibe menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa dia yang akan mengganti uang tersebut dengan meminta bantuan pada ayahnya yang merupakan orang kaya. Saat jam istirahat, Yuichi dan Sawaragi terlihat bertemu di atap sekolah. Di sini Yuichi bertanya, mengapa Sawaragi tidak mau mencari tahu siapa pelaku yang sudah mencuri uang karya wisata dan membawa mereka untuk bermain permainan yang membagongkan semalam. Namun di sini Yuichi dikejutkan dengan jawaban Sawaragi yang mengatakan bahwa sebelumnya dia mencurigai bahwa Yuichi lah yang mencuri uang tersebut. Jawaban itu seketika membuat Yuichi menjadi marah karena orang yang sebelumnya dia percayai dan dia tolong malah menuduhnya sebagai pencuri. Namun di sini Sawaragi mengungkapkan bahwa dia sejatinya menyukai seorang Yuichi dan itu menjadi alasan mengapa sebelumnya dia membujuk teman-temannya untuk mengikuti permainan dan tidak mencari tahu pelaku yang sebenarnya karena dia takut jika pelaku yang sebenarnya adalah Yuichi, maka hubungan persahabatan mereka berdua akan hancur dan Yuichi akan dibenci oleh teman-temannya. Akan tetapi setelah apa yang terjadi, Sawaragi menyadari bahwa pelakunya bukanlah Yuichi. Karena di waktu itu Yuichi melipat gandakan utangnya sendiri agar Sawaragi tidak terkena hukuman. Dan setelah menjelaskan itu, Sawaragi mengatakan bahwa kali ini dia akan selalu percaya dengan Yuichi. Saat kembali ke kelas, mereka berdua telah ditunggu oleh teman-temannya yang lain, yang mana mereka telah mendapat kartu undangan yang berisikan waktu dan tempat di mana mereka akan melanjutkan permainan kedua. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Yuichi dan Sawaragi lebih dulu sampai di tempat yang sudah ditentukan. Di sini Yuichi menjelaskan bahwa kemarin ada kondisi yang menyebabkan mengapa jawaban mereka selalu mengarah ke arah yang salah. Yang mana di antara Shibe, Tenji, dan Yutori sengaja melakukan hal itu agar dapat mengurangi utangnya dan membuat utang tersebut seluruhnya dibebankan kepada Sawaragi. Tapi untungnya di waktu itu Yuichi berhasil membuat permainan ronde pertama bisa diselesaikan. Namun di sini Yuichi dibuat terkejut bahwa ternyata utang dari Sawaragi bukanlah sebesar 3,6 juta yen, melainkan 7,6 juta yen. Karena saat melangsungkan game pertama, dirinya yang sempat berbicara dianggap melanggar oleh panitia dan membuat utangnya menjadi 2 kali lipat. Tidak lama kemudian datanglah teman-temannya untuk melanjutkan permainan kedua.
Dan adegan terakhir dari drama ini diperlihatkan mereka yang kembali terbangun di sebuah tempat dan mendapat perintah untuk bersiap-siap guna melanjutkan permainan kedua. Dengan demikian selesailah sudah pembahasan alur cerita dari drama Friends Games pada video ini. Jadi singkatnya, permainan game pada drama ini adalah permainan yang memaksa pemainnya untuk memilih sahabat atau uang. Dan adegan terakhir menandakan bahwa cerita dari drama ini masihlah terus berlanjut. Namun untuk cerita selanjutnya bukanlah dalam bentuk serial drama, melainkan dalam bentuk movie. Buat sobat pendengar yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, silahkan beritahu dan bantu kami di kolom komentar. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika apa yang saya sampaikan tidak dapat tersampaikan ke sobat pendengar dengan cukup baik. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.